Selamat berbahagia Bapak Ibu. Kami AD Channel siap menginformasikan berita yang fenomenal dan terupdate hari ini tentang ASN dan pensiunan Indonesia. Apakah Anda semua sudah siap mendengarnya? Mari kita kupas tuntas info terbaru hari ini. Bayangkan setelah bertahun-tahun mengabdi untuk negara, masa pensiun Anda kini lebih terjamin, tidak perlu lagi cemas soal hari tua. Karena Presiden Prabowo Subianto telah resmi menerbitkan peraturan pemerintah PP terbaru yang menjamin pesangon pensiun hingga 1 miliar. Ini bukan sekadar janji. Ini kenyataan bahwa pemerintah kini memastikan bahwa para pensiunan, terutama mereka yang telah mengabdi sebagai pegawai negeri, mendapatkan hak yang lebih layak untuk menikmati masa tua dengan tenang dan sejahtera. Dengan adanya kebijakan ini, artinya tidak ada lagi pensiunan yang khawatir soal biaya hidup, masa tua yang lebih aman. Bentuk nyata perhatian pemerintah untuk kesejahteraan para pensiunan. Banyak yang bertanya, siapa saja yang berhak menerima skema pesangon ini? Lihat bagaimana cara mengajukannya. Kapan mulai berlakunya? Jangan sampai ketinggalan informasi penting ini, karena di video ini kita akan kupas fakta lengkapnya langsung dari sumber terpercaya. Jangan skip, tonton sampai habis agar Anda tidak salah paham. Dan bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik jika Anda peduli dengan masa depan finansial Anda atau keluarga Anda yang akan pensiun. Ini adalah berita yang harus Anda dengar sekarang juga. Jadi bagaimana sebenarnya kebijakan baru ini akan diterapkan? Apakah benar setiap pensiunan akan langsung menerima pesangon sebesar 1 miliar? Dan yang paling penting, kapan aturan ini akan benar-benar berlaku? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang saat ini sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang sudah atau akan memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun ke depan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami dulu kenapa kebijakan ini dianggap sebagai langkah besar yang bersejarah dalam sistem kesejahteraan di Indonesia. Jika kita melihat ke belakang Selama bertahun-tahun banyak pensiunan, terutama pensiunan PNS merasa bahwa uang pensiun mereka tidak cukup untuk menopang kehidupan setelah mereka berhenti bekerja. Ada banyak cerita tentang para pensiunan yang terpaksa mencari pekerjaan tambahan, membuka usaha kecil-kecilan, atau bahkan mengandalkan bantuan dari anak-anak mereka untuk tetap bisa bertahan hidup. Kebijakan yang baru ini hadir sebagai solusi besar yang benar-benar ditunggu-tunggu. Presiden Prabowo Subianto, yang sejak awal kampanyenya berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kini membuktikan bahwa janji tersebut bukan hanya sekedar retorika politik. Dengan terbitnya peraturan pemerintah PP yang menjamin pesangon hingga 1 miliar, artinya negara benar-benar serius dalam memberikan perlindungan bagi mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk melayani masyarakat. Ia dalam bentuk penghargaan yang nyata. Tapi bagaimana sebenarnya mekanisme dari program ini? Apakah setiap orang yang pensiun langsung mendapatkan 1 miliar begitu saja? Nah, disinilah pentingnya memahami detail kebijakan ini. Agar tidak salah persepsi seperti kebanyakan program pemerintah, karena ada kriteria dan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan pesangon ini. Beberapa faktor seperti masa kerja, posisi jabatan, dan kontribusi selama bekerja akan menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran pesangon yang diterima. Hal ini mirip dengan sistem pensiun yang sudah ada sebelumnya, tetapi dengan skala yang jauh lebih besar dan lebih terstruktur. Dan dengan adanya regulasi yang lebih jelas, diharapkan tidak ada lagi ketidakpastian atau kebingungan terkait hak-hak pekerja setelah mereka memasuki masa pensiun. Sekarang mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana mekanisme pencairan pesangon ini, dan apakah setiap pensiunan akan langsung menerima uang tunai sebesar 1 miliar dalam satu kali pembayaran? Jawabannya tentu lebih kompleks dari itu. Berdasarkan informasi yang beredar, skema pesangon ini akan mengikuti prosedur tertentu yang sudah diatur dalam peraturan yang berlaku. Kemungkinan besar ada beberapa pilihan cara pencairan, misalnya melalui transfer berkala, atau dalam bentuk investasi yang dikelola oleh lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini dilakukan agar dana pensiun tetap terkelola dengan baik dan tidak habis dalam waktu singkat. Jangan sampai seseorang yang menerima pesangon besar langsung menghabiskannya dalam waktu singkat tanpa perencanaan yang matang. Oleh karena itu penting bagi para pensiunan dan calon pensiunan untuk memahami bagaimana cara terbaik mengelola dana ini agar benar-benar bermanfaat dalam jangka panjang. Selain itu banyak juga yang bertanya, apakah semua pegawai yang pensiun akan menerima jumlah yang sama?
Apakah ada syarat-syarat khusus untuk bisa mendapatkan pesangon ini? Berdasarkan informasi awal yang kami dapatkan, skema ini akan berlaku terutama untuk mereka yang memenuhi kriteria tertentu, ini seperti masa kerja yang telah mencapai jumlah tahun tertentu, serta jabatan atau golongan tertentu dalam sistem kepegawaian negara. Namun jangan khawatir, pemerintah telah berkomitmen untuk membuat kebijakan ini seadil mungkin, sehingga tidak ada kesenjangan yang terlalu besar antara satu pensiunan dengan yang lainnya. Prinsip utama dari kebijakan ini adalah kesejahteraan dan keadilan bagi para pensiunan, bukan untuk memperkaya segelintir orang saja. Di sisi lain, kebijakan ini juga membawa dampak besar bagi perekonomian nasional. Bayangkan dengan adanya skema pesangon sebesar 1 miliar. Daya beli para pensiunan akan meningkat secara signifikan. Mereka yang sebelumnya khawatir soal biaya hidup, kini bisa bernafas lega dan bahkan memiliki kesempatan untuk berinvestasi atau membuka usaha baru. Ini berarti perputaran uang di masyarakat akan semakin lancar. Untuk memastikan distribusi yang lebih merata dan tidak memberatkan kas negara. Namun mekanisme yang akan diterapkan yang terpenting adalah dana ini benar-benar sampai ke tangan pensiunan yang berhak. Tentu saja kebijakan sebesar ini selalu ada tantangan dan potensi masalah yang mungkin muncul. Salah satunya adalah kemungkinan adanya oknum yang mencoba memanfaatkan situasi dengan modus penipuan, menunjuki pihak yang menguangi Anda, dan meminta sejumlah uang untuk memperlancar pencairan pesangon. Segera laporkan. Namun tetap perlu diingat bahwa ada batas waktu pencairan yang harus diperhatikan. Jangan sampai Anda terlambat dalam mengajukan pencairan. Karena ada periode tertentu di mana dana ini bisa diakses. Oleh karena itu, pastikan Anda segera melakukan pengecekan dan mengajukan pencairan secepat mungkin, agar tidak melewatkan kesempatan emas ini. Selain itu, penting juga bagi Anda untuk berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mungkin terjadi, karena jumlah dana yang dicairkan sangat besar. Tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan cara yang tidak sah. Oleh karena itu, pastikan Anda hanya mengikuti prosedur resmi dan tidak tergiur oleh janji-janji yang tidak masuk akal. Jika Anda sudah mendapatkan dana ini, jangan lupa untuk menggunakan sebagian dana untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Jika Anda memiliki utang, pertimbangkan untuk melunasinya terlebih dahulu, agar kondisi keuangan Anda menjadi lebih stabil. Anda juga bisa mengalokasikan dana untuk kesehatan. Mengingat di usia pensiun biaya, kesehatan bisa menjadi salah satu pengeluaran terbesar. Jadi banyak pensiunan yang merasa bingung setelah mendapatkan dana dalam jumlah besar. Karena mereka tidak terbiasa mengelola uang dalam jumlah yang signifikan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan agar Anda bisa mendapatkan saran terbaik dalam mengelola dana ini. Dengan perencanaan yang baik, Anda bisa memastikan bahwa dana ini benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi Anda dan keluarga. Kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Dan Anda harus benar-benar memanfaatkannya dengan bijak. Jangan biarkan dana ini berlalu begitu saja tanpa memberikan manfaat yang maksimal. Pastikan Anda mengikuti semua prosedur dengan benar, mengelola dana dengan baik, dan tetap waspada terhadap berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Itulah informasi lengkap yang bisa kami bagikan dalam video ini. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya kepada teman-teman dan keluarga Anda, terutama mereka yang juga berhak mendapatkan dana ini. Pastikan semua orang mendapatkan hak mereka dan tidak ada yang tertinggal informasi terupdate-nya. Terima kasih telah menyimak video pembahasan kami. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Edi Channel.